Ketika Allah kita letakkan di atas segala sesuatu, maka yang lain tidak akan bisa menghinakan kita. Tetapi ketika Allah kita jadikan bukan prioritas, yang lain akan menghinakan kita. Imam Ali mengatakan pengharapan yang paling mengecewakan adalah berharap kepada makhluk. Yakinlah, itu hanya menunggu waktu saja. Itu maksud daripada ayat ini, benar-benar sekalian ya. Dan jangan kita lebih takut kepada manusia ketimbang kepada Allah. Nah, kepada atasan kita manut-manut ya kan. Oh iya ya segala macamnya, ramahnya luar biasa. Tetapi ketika dipanggil Allah banyak alasan. Ayo sholat, tunggu dulu. Toko belum tutup. Masih banyak orang belanja. Ayo sholat, nanggung ya Allah. Bedak masih tebal, lipstik masih tebal. Sayang dong harga bedak. Tetapi ketika manusia yang memanggil, oh atasan memanggil, manut. Sesuatu yang bukan milik kita, sekuat apapun kita menggenggamnya, dia akan pergi juga. Berusaha boleh, wajib berusaha. Berdoa, wajib berdoa. Tetapi ketika sesuatu itu tidak Allah takdirkan untuk kita, jangan kita menyalahkan Allah, apalagi menghina Allah, apalagi menghinakan diri kita sendiri. Kenapa? Kalau kita diberikan kekuasaan, baik ruang lingkup yang paling kecil sampai ruang lingkup yang paling besar, jangan karena kekuasaan itu menjadikan kita sombong. Itu. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan, sesungguhnya Engkau atas segala sesuatu Maha Kuasa. Sungguh Engkau Maha Kuasa. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala. Sesungguhnya Engkau atas segala sesuatu Maha Kuasa. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibalik itu. Enggak, punya saya ini pakai arti perkata, jadi bukan itu. Oke, jadi yang paling pas, sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu ini luar biasa, ini ayat yang sangat luar biasa. Baik, mudah-mudahan sekalian, insya Allah ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Apa? Ini saya mau tanya Ustadz. Nah, dari maksud dari ayat ini tuh, maksudnya itu bagaimana ya Ustadz ya? Maksudnya sudah jelas itu, Bun. Nah, katakanlah Muhammad, kata Allah, wahai Tuhan, pemilik kekuasaan. Bahwasanya kekuasaan tertinggi itu adalah kekuasaan Allah. Kalau kita diberikan kekuasaan, baik ruang lingkup yang paling kecil sampai ruang lingkup yang paling besar, jangan karena kekuasaan itu menjadikan kita sombong. Itu intinya. Sebab kalau kita sombong dengan kekuasaan yang kita miliki, pasti lambat laun akan runtuh. Sejarah sudah membuktikan. Fir'aun kurang apa lagi kekuasaannya, kurang besar apa lagi kekuasaannya, kurang luas apa lagi daerah kekuasaannya. Ternyata Fir'aun juga Allah tenggelamkan. Siapa lagi? Raja Namrud, dan masih banyak raja-raja yang kata-kata Al-Quran, bahkan kekuasaan mereka jauh lebih besar daripada kekuasaanmu. Sudah banyak. Artinya dengan kekuasaan yang kita miliki, hendaknya menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, bukan semakin sombong. Itu poin nomor 1. Kemudian engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang engkau kehendaki. Maksudnya bagaimana? Ketika sesuatu tidak bisa kita raih, jangan kita menyalahkan Allah ataupun menyalahkan diri kita. Ketika usaha kita sudah maksimal, sudah optimal. Karena apa? Sesuatu yang kita miliki itu tidak akan pergi. Pasti kita dapatkan. Gitu ya. Sesuatu yang bukan milik kita, sekuat apapun kita menggenggamnya, dia akan pergi juga. Berusaha boleh, wajib berusaha. Berdoa, wajib berdoa. Tetapi ketika sesuatu itu tidak Allah takdirkan untuk kita, jangan kita menyalahkan Allah, apalagi menghina Allah, apalagi menghinakan diri kita sendiri. Kenapa saya seperti ini? Kenapa saya tidak seperti si Anu? Kenapa ekonomi saya seperti ini? Kenapa tidak seperti si Anu? Kenapa nasib saya seperti ini? Kenapa tidak?
seperti si Anu, perkataan-perkataan seperti ini bukti bahwasanya kita tidak memahami konsep daripada kehidupan. Sesuatu yang kita miliki, dia tidak akan pergi. Siapapun yang akan menjadikan dia pergi. Sesuatu yang kita miliki tidak akan tertahan, siapapun yang akan menahannya. Pasti akan milik kita. Tetapi sesuatu yang tidak kita miliki, yang tidak Allah takdirkan, bukan milik kita, sekuat apapun usaha kita, yakinlah ketika kita kejar, dia bukan bisa kita genggam, melainkan dia akan semakin jauh. Intinya seperti itu. Artinya apa? Tidak boleh kita menakuti segala sesuatu di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita lebih takut kepada manusia ketimbang kepada Allah. Nah, kepada atasan kita manut-manut, ya kan? Oh iya segala macamnya, ramahnya luar biasa. Tetapi ketika dipanggil Allah banyak alasan. Ayo sholat, tunggu dulu. Toko belum tutup. Masih banyak orang belanja. Ayo sholat, nanggung ya Allah, bedak masih tebal, lipstik masih tebal. Sayang dong harga bedak. Tetapi ketika manusia yang memanggil, atasan memanggil, manut. Padahal dia sedang dengan keluarga. Pergi. Oke ya Ustaz ya, jawab. Itu. Ketika Allah kita letakkan di atas segala sesuatu, maka yang lain tidak akan bisa menghinakan kita. Tetapi ketika Allah kita jadikan bukan prioritas, yang lain akan menghinakan kita. Imam Ali mengatakan pengharapan yang paling mengecewakan adalah berharap kepada makhluk. Yakinlah. Itu hanya menunggu waktu saja. Itu maksud daripada ayat ini, Anda sekalian ya. Dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya, tentunya seperti itu. Baik, Anda sekalian ya. Kira-kira itulah motivasi bagi kita. Ya, syukur Ustaz atas ilmu, bimbingan dan penjelasannya. Ya, mudah-mudahan. Ustaz, ada waktu nggak? Cuma mau nanya satu aja, tapi keluar dari ini Ustaz. Kemarin saya